Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk materi hari ini. Kita akan membahas mengenai bahasa query terapan. Sebelumnya saya sudah jelaskan tadi, kita sudah membahas masalah bahasa query formal di minggu lalu. Itu adalah bagaimana membuat aljabar relasional. Biasanya aljabar relasional itu adalah membuat perintah-perintah query menggunakan simbol matematika. Ada yang pakai projection, ada yang pakai selection. Nah, untuk di pertemuan ke-10 ini, kita bahas mengenai bahasa query terapan, di mana nanti kita akan mengenal yang namanya struktur query language atau SQL ya. SQL ini atau struktur query language ini merupakan bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS. Atau kalau masih ingat, DBMS ini adalah Database Management System atau sistem untuk mengolah database. Atau gampangnya adalah software untuk mengolah database. Nah, SQL ini nanti digunakan di berbagai DBMS atau di berbagai software pengolah database, diterapkan dalam berbagai development tools ya, dan menggunakan dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Jadi kita nanti menyebutnya adalah SQL atau kita singkat boleh pakai query gitu ya. Query ini adalah perintah yang digunakan di dalam basis data ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada yang namanya subdivisi SQL, ada yang namanya DDL, ada yang namanya DML. Jika masih ingat juga di minggu kedua ya atau minggu kedua kita juga sudah membahas atau menyinggung masalah DDL dan DML. DDL ini adalah kepanjangan dari Data Definition Language. Nah, kita lihat kata-kata definition. Jadi kalau Data Definition Language atau DDL ini adalah bahasa untuk mendefinisikan data. Biasanya DDL atau bahasa untuk mendefinisikan data ini, query-query ini digunakan untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data ya. Jadi biasanya dia berurusan dengan skema basis data atau dia berurusan dengan kerangka datanya. Itu yang DDL. Kerangka data yang bagaimana? Kerangka data itu adalah yang berhubungan dengan bagaimana membuat tabelnya, bagaimana membuat atributnya, tipe data apa yang digunakan. Hanya itu ya, bagaimana membuat database-nya. Itu adalah kerangkanya. Jadi kita menggunakan yang namanya DDL. Nah, yang kedua, ini kita subdivisi SQL yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language ya. Kata-kata manipulasi. Jadi kalau misalnya DML ini adalah bahasa untuk memanipulasi data. Query-query ini digunakan untuk memanajemen data dalam basis data. Nah, di dalam DML, disinilah kita akan melakukan mengakses isi dari datanya ya, isi dari data atau data value-nya. Jadi kalau di awal di DDL kita sudah membuat ini kenapa dicoret-coret ini? Membuat ininya apa namanya? Kerangkanya. Nah, ini di DDL, kemudian di DML kita isilah isian datanya. Baris-baris datanya kita isi. Berarti kita menggunakan di DML ini adalah mengakses datanya bagaimana ya. Biasanya operasi yang digunakan atau perintah yang digunakan di dalam DML ini adalah insert, berarti kita mau menambah baris data. Kita berhubungan dengan isi datanya aja. Kita nambah baris data, atau kita misalnya mau ganti isian datanya, boleh. Kita mau hapus isi datanya, bisa. Itu yang di DML. Ya, mudah-mudahan paham. DDL dengan DML, perbedaannya ya. Nah, ini dikelompokkannya tadi. Ini dikelompokkan pengelompokan dari statement SQL ini adalah yang DDL. Tadi saya sudah sebutkan karena DDL ini adalah membuat kerangka datanya, maka kita membuat dulu ininya. Create database, create table-nya apa, create index-nya bagaimana, create view bagaimana. Kemudian alter table. Alter table ini adalah merubah merubah kerangka datanya ya, merubah kerangka datanya. Misalnya kita mau ganti tipe datanya apa, atau kita mau ganti nama atributnya apa, ya itu yang di alter table.
Kemudian ketika kita bisa meng-create database, maka kita juga bisa drop database-nya atau kita hapus database-nya. Ketika kita misalnya bisa membuat create table-nya, maka kita juga bisa menghapus table-nya. Begitu juga dengan index dan view. Ini yang di DDL. Jadi perintah-perintah atau query yang digunakan di dalam basis data nanti adalah seperti ini. Misalnya kita ingin bikin database baru, create database, apa nama database-nya? Misalnya create database perpustakaan. Kita mau bikin tabel baru, misalnya tabel apa? Tabel anggota. Ketikkan di sana di sintaks SQL-nya adalah create table, misalnya table anggota, create table anggota. Nah, jadi perintah-perintah inilah yang akan kita gunakan di dalam sintaks query-nya ya. Ini yang DDL. Kemudian bagaimana yang DML? Kalau yang DML, maka perintah atau query yang biasa digunakan untuk data manipulation language ini antara lain ada insert, ada select, ada update, dan ada delete ya. Insert ini adalah menambah baris data atau menambah record ya, insert, atau kata kalau kita rubah bisa apa namanya, memasukkan isi data gitu ya, insert. Kemudian ada select, select ini adalah menyeleksi atau memilih yang mana yang mau kita pilih, yang ingin kita tampilkan di dalam apa namanya, di dalam tampilan basis data kita. Atau ada yang namanya update. Update ini adalah merubah ya. Update ini adalah merubah. Apa yang mau dirubah? Biasanya yang mau dirubah adalah isi datanya. Misalnya alamat kita pindah. Yang tadinya alamat kita adalah Jakarta, pindah ke alamatnya sama dengan Bandung. Maka kita bisa melakukan perintah update. Kemudian ada perintah delete. Delete ini adalah menghapus. Tapi yang dihapus adalah isi datanya. Ya, isi datanya yang akan dihapus. Bedakan dengan drop. Ya, bedakan dengan drop. Nah, kalau drop bagaimana? Kalau drop ini adalah menghapus apa namanya, isi dari, kalau drop ini adalah menghapus kerangkanya ya, kerangkanya yang akan kita hapus, misalnya tabelnya yang akan dihapus. Tapi kalau delete ini adalah menghapus isi datanya atau menghapus baris datanya. Misalnya kita ingin menghapus baris data yang misalnya ingin menghapus mata kuliah yang SKS-nya sama dengan 2, maka yang dihapus adalah isi datanya. Tetapi kalau misalnya drop, kita adalah menghapus seluruh tabelnya. Ketika kita melakukan drop table, otomatis tabel terhapus beserta isi-isinya juga. Nah, kalau misalnya kita ingin menghapus baris data, maka yang dihapus adalah baris datanya aja. Tabelnya masih ada, seperti itu ya. Kemudian kita akan lihat selain ada yang namanya DDL dan DML, ada juga yang namanya ini data akses. Data akses ini isinya apa? Berupa memberikan hak terhadap user. Ya, kita ini adalah dianggap sebagai user atau pemakai. Di dalam data akses, perintahnya bisa grant, bisa revoke. Kalau grant, ini adalah memberikan hak akses kepada user. Kalau revoke, ini adalah menarik hak akses. Nah, mungkin teman-teman pernah ya, mahasiswa di BSI ini adalah user. Dosen di BSI ini adalah user juga. Tetapi hak akses yang diberikan antara dosen dengan mahasiswa itu ada sedikit perbedaan. Contohnya adalah ketika data nilai ditampilkan ke layar, untuk tampilan mahasiswa, berarti kan usernya adalah mahasiswa. Maka dia menggunakan hak akses diberikan kepada mahasiswa untuk nilai hanya hak akses ini. Melihat saja yang ini. Jadi mahasiswa itu boleh melihat nilai UTS dan nilai UAS, tetapi mahasiswa tidak bisa melakukan update maupun delete, apalagi insert.
Tetapi untuk dosen diberikan hak akses di tabel nilai, yaitu boleh melakukan update. Update apa? Update nilai tugas. Jadi dosen diberikan hak akses itu. Artinya sisi tampilan antara usernya mahasiswa dengan usernya dosen nanti akan berbeda. Itulah yang dikatakan hak akses. Mahasiswa diberikan hak akses hanya boleh melihat saja, melihat nilai. Sehingga nanti mahasiswa hanya boleh lihat aja, dia nggak bisa utak-atik nilainya. Tetapi untuk dosen diberikan hak akses atau grant untuk apa? Untuk merubah. Misalnya nilai tugas, dosen boleh menginputkan nilai tugas mahasiswa, atau dosen boleh mengupdate absensi ya. Nah, itu hak akses yang diberikan. Kalau misalnya database admin, dia punya grant all, artinya dia keseluruhan boleh melakukan insert, update, delete, maupun select. Itu kalau database administrator ya. Kita usernya adalah end user, maka diberikan beberapa hak akses. Kemudian nanti ada revoke. Revoke itu adalah menarik hak akses. Nah, ini juga kalau teman-teman ingat ya, ketika nanti di jadwal kuliah misalnya ya, jadwal perkuliahan semester 3, sekarang kita bisa lihat jadwal kuliah di semester 3. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman masih bisa melihat jadwal perkuliahan di semester 1? Bisa nggak? Untuk melihat jadwal kuliah di semester 1. Jika tidak bisa nggak? Masih bisa dilihat nggak? Bisa. Bisa ya? Jadwal kuliah di semester 1. Kalau bisa, berarti kamu masih dikasih hak akses. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat lagi jadwal perkuliahan untuk semester 1, berarti kamu ditarik hak aksesnya. Artinya ini, revoke. Hak aksesnya ditarik dari usernya. Artinya mahasiswa di semester 3 sudah tidak diizinkan lagi untuk melihat jadwal atau KRS ya namanya ya, untuk semester 1. Tetapi untuk nilai, mahasiswa masih diizinkan untuk melihat. Sama juga dengan dosen, ketika dosen diberikan hak akses grant untuk merubah nilai tugas dan nilai absen, dosen hanya diberikan hak akses selama 2 minggu aja. Jadi user dosen diberikan grant untuk update nilai tugas dan nilai absen. Lewat dari 2 minggu, maka dilakukan revoke. Tarik kembali hak akses. Berarti dosen nggak bisa lagi untuk melakukan perubahan nilai, baik nilai tugas maupun nilai absen. Ya, jadi ketika lewat dari 2 minggu, makanya dikasih jatah waktu untuk dosen untuk input nilai 2 minggu. Artinya dikasih grant di sini. Kemudian lewat dari 2 minggu, maka sudah di revoke, tidak bisa lagi melihat. Nah, seperti itu ya, yang data akses. Kemudian nanti ada data integrity, yaitu recover table. Kita bisa melakukan recovery table. Kemudian ada yang namanya auxiliary. Auxiliary ini adalah kita boleh melakukan baik import atau maupun ekspor data ya ke database kita sendiri ataupun keluar. Misalnya jika ingin melakukan migrasi atau perpindahan data database, misalnya kita ingin pindah dari MySQL ke SQL Server atau ke Oracle boleh. Atau juga bisa kita lakukan rename table. Tabelnya mau di rename ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat di sini di dalam query yang akan dilakukan di dalam DDL, yang pertama adalah create. Contohnya di sini adalah create database ya. Create database bagaimana? Ini adalah membuat database. Jadi sebelum kita create table, kita harus bikin dulu database-nya. Jadi misalnya kasus kita ini apa? Misalnya kasusnya adalah permasalahan perpustakaan. Kita ingin bikin database perpustakaan. Maka yang pertama adalah yang kita bikinkan adalah database-nya dulu. Setelah database-nya jadi, database perpustakaannya, kita sudah masuk ke dalam database tersebut, barulah kita boleh membuat tabel-tabel yang berhubungan dengan database ya. Jadi tabel apa yang berhubungan dengan tabel apa yang berhubungan dengan perpustakaan, database perpustakaan itu apa? Misalnya tabel anggota, tabel buku ya, tabel peminjaman. Begitu juga ketika kita ingin membuat database berhubungan dengan perkuliahan misalnya. Kita bikinkan dulu database-nya.
Database-nya apa? Database perkuliahan. Kemudian setelah kita bikin database perkuliahan, kita masuk ke dalam database tersebut, kita akan bisa membuat tabel. Tabel apa yang berhubungan dengan perkuliahan? Misalnya yang berhubungan dengan perkuliahan adalah tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, tabel dosen misalnya. Nah, itu masuk ke dalam lingkup database perkuliahan. Jadi jangan digabung antara tabel mahasiswa ada di dalam database perpustakaan, itu kan nggak nyambung, jadi harus disesuaikan dengan database-nya. Nah, contohnya ini, bagaimana sih sintaks untuk membuat database? Lihat di sini dia biasanya dia ini bikin yang huruf besar ya, huruf besar, create database, nama database-nya apa? Misalnya kita mau bikin database dengan nama kampus, maka kita tuliskan saja di dalam sintaks query-nya create database kampus gitu ya. Misalnya di sini kalau saya mau bikin ini, gimana cara ngapus yang ininya? Saya tutup dulu kali ya. Sebentar. Siapa ini yang coret-coret? Nggak bisa nih, nggak bisa. Ini ngapusnya gimana nih yang mencoret-coret ini? Nah, misalnya di sini. Saya ingin bikin create create database kampus misalnya ya. Nah, maka akan muncul query oke, satu row affected. Kita mau cek dulu udah masuk belum database-nya ya. Kita show database dulu, maka nanti ada kampus nggak di sini. Nah, di sini ada database kampus. Jadi kita sudah membuat database kampus ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat tabel, kita mau bikin buat tabel ya, misalnya tadi kita sudah masuk ke dalam database kampus. Nah, kita bisa bikinkan di sini, kita mau masuk ke dalam database kampusnya. Kita masuk ke dalam database kampus, maka database change, artinya kita sudah berada di database kampus. Kalau misalkan kita pengen lihat nih, sudah ada belum tabelnya? Harusnya nggak ada. Nah, maka tulisannya kan empty set, berarti tabelnya belum ada, maka kita boleh bikin. Kita bisa bikin ininya, ini. Kita bisa bikin tabelnya menggunakan sintaks yang ada di sini. Nah, bagaimana membuat sintaks table create table? Pertama adalah create table, tabelnya apa dulu? Create table dulu ya. Berarti kita mau bikin tabel. Nama tabelnya apa? Kemudian buka kurung, tuliskan nama kolomnya apa aja. Nah, dan jangan lupa tipe datanya ya. Tipe datanya ada banyak. Ada yang integer, ada yang karakter. Karakter ini bisa pakai char, bisa pakai tulisan varchar ya. Tergantung dari ininya. Apa sih namanya? DBMS-nya ya. Nah, tipe data yang integer atau number ini adalah tipe data yang harus dihitung ya, yang harus dihitung. Misalnya harga itu kan nanti harus dihitung total harga berapa, atau misalnya adalah SKS itu juga adalah tipe datanya adalah integer atau number ya, bisa kita tuliskan integer int gitu ya, atau misalnya apalagi total buku contohnya, itu adalah tipe data yang bisa dihitung. Nah, kalau misalnya tipe data yang tidak bisa dihitung contohnya adalah NIM ya. NIM ini walaupun isi NIM-nya adalah NIM kamu kan terdiri dari huruf-huruf ya. Misalnya 11, 12 berapa sepanjang 8 karakter, tapi NIM ini kan kita tidak akan hitung. Total NIM berapa kan nggak kayak gitu. Maka NIM ini tipe datanya adalah karakter. Kalau nama juga begitu, karena nama adalah tipe data karakter. Kalau misalnya kita ingin tuliskan atau kita ingin buat create table baru, bagaimana create? Biasanya ya, usahakan teman-teman harus membiasakan diri menulis huruf besar. Tapi di contoh saya nggak usah lah ya, agak ribet soalnya. Create table, nama tabelnya apa? Misalnya nama tabelnya adalah ini. Kita ambil contoh yang ini ya.
Nah, di sini ada kata-kata not null. Not null ini artinya adalah isi baris datanya nanti nggak boleh kosong. Jadi NIM itu jangan ada kosong, nama itu nggak boleh kosong, alamat itu nggak boleh kosong ya. Kalau misalnya kamu memberikan not null di sini, misalnya tidak ada not null-nya, ketika isi data alamatnya kosong itu nggak masalah. Tetapi kalau kamu sudah memberikan kata-kata not null, maka harus diisi, nggak boleh enggak. Misalnya create table, kita coba menulis create table di sini, misalnya mahasiswa. Nah untuk nama tabel bebas, misalnya NIM, tipe datanya apa? Karakter, sepanjang berapa? Sepanjang 8. Artinya kalau lebih dari 8 karakter, maka tidak bisa diisi. Isiannya hanya maksimal 8 karakter. Nama, nah nama di sini usahakan jangan hanya nama aja, supaya nanti ketika kita mau mencari, ini nama siapa gitu kan. Karena ini adalah nama untuk mahasiswa, maka kita boleh berikan nama MHS. Di dalam database, jika ingin membuat atribut, di syntax query atribut lebih dari 2 kata, maka kita kasih penghubung adalah underscore. Jangan pakai spasi karena dia nggak bisa. Nanti dia suka error. Karakternya berapa? Karena nama ini adalah panjang, kita kasih panjang karakter sekitar 25. 25 not null ya. Not null. Terus apa lagi? Alamat. Alamat kan biasanya panjang juga, alamat karakter ya, tipe datanya sepanjang 30 di sini tulisannya contohnya. Not null. Error. Mana ini yang error? Yang not null-nya Bu nggak ada tutup kurungnya. Oh iya, kurang tutup kurung. Kita giniin lagi. Nah, oke ya. Berarti kan udah ada satu baris, kita cek show tables. Udah masuk belum? Udah ada ya tabel yang ada di di database kampus, ada satu baris. Seperti itu untuk syntax query untuk create table. Nah, kemudian kalau misalnya ingin create index ini adalah fungsinya untuk proses searching atau pencarian adalah memudahkan user ketika kita mau create index. Tapi ketika kita tidak pun memberikan atau membuat create index, biasanya engine-nya atau DBMS-nya sudah otomatis akan membuat index tersebut based on atau berdasarkan dari primary key ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi tabel mahasiswa, dia sudah otomatis primary key-nya nanti adalah NIM ya. Begitu juga dengan view. View ini adalah fungsinya, create view, fungsinya adalah ingin menampilkan ke layar atribut yang sering kita gunakan. Atribut yang paling sering kita gunakan, maka akan dimunculkan di layarnya seperti itu. Misalnya, di dalam tabel A, atributnya banyak, lebih dari 25 misalnya atributnya. Tetapi yang hanya ingin kita pakai, yang paling sering kita gunakan itu misalnya hanya 8 contohnya. Maka kita boleh tuliskan create view yang 8-nya itu kita tuliskan atributnya apa aja. Sehingga nanti ketika kita panggil lebih memudahkan, nggak manggil semua atribut yang sepanjang 25. Misalnya seperti itu. Itu yang untuk pembuatan view. Kemudian kalau mau drop drop tabel ya, misalnya drop tabel atau drop database untuk menghapus, ini tadi yang sudah saya katakan. Ketika kita ingin melakukan drop, maka secara otomatis adalah kerangka atau skemanya akan terhapus. Misalnya kita menghapus tabel, maka tabel tersebut secara otomatis akan terhapus. Apabila isi datanya sudah ada, otomatis isi datanya ikut terhapus ya. Jadi misalnya drop database, apa perintahnya? Drop database, nama databasenya apa? Drop table, nama tabelnya apa? Seperti itu ya. Misalnya kita mau lakukan drop database kampus misalnya ya, maka secara otomatis nanti database kampus itu akan hilang. Contohnya misalnya kita mau drop database kampus. Oke,
Kalau kita lihat di database-nya apakah benar sudah terhapus, kita lihat di sini tidak ada database kampus, maka sudah terhapus gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan drop database, ingat aja tabel yang ada di dalam database itu ikut semuanya terhapus. Jadi hati-hati ketika melakukan drop, cek-cek dulu ya, benar nggak ini saya menghapus atau di drop ya. Kalau misalnya kita menghapus drop table, yang dihapus adalah tabelnya, database-nya masih ada. Tapi kalau ingin hapus database-nya, otomatis tabel-tabel yang ada di dalam database tersebut ikut terhapus. Itu yang drop. Kemudian yang ada yang namanya alter table. Alter table ini adalah merubah struktur tabel ya. Kita bisa melakukan yang namanya perubahan skemanya. Misalnya kita mau nambah atribut, kita mau ganti tipe datanya ya. Bukan ganti tipe data, panjang tipe datanya misalnya berapa, panjang karakternya berapa. Kita mau hapus atributnya juga bisa. Jadi pakai alter table. Alter table, nama tabelnya apa? Pilih aja salah satu, misalnya mau nambah berarti add. Mau menghapus atribut boleh. Mau modify, misalnya modify merubah merubah panjang karakter, bisa pakai modify ya. Jadi yang bentuk-bentuk kurung siku ini adalah opsional, boleh dituliskan ya. Jadi misalnya contohnya gini. Tambahkan kolom Jekyll dengan panjang 1 karakter pada tabel mahasiswa. Berarti sebelumnya di tabel mahasiswa ini belum ada jenis kelamin. Belum ada jenis kelamin, maka kita tambahkan ya, misalnya tadi coba kita bikin deh. Kita bikin create kampus dulu ya. Database kampus. Oke, kita sekarang masuk ke dalam database kampus tadi. Nih, kemudian kita mau bikin apa tadi? Nih, create table mahasiswa ini tadi yang kita bikin. Sudah masuk. Terus kita coba tambahin. Nah, di sini. Alter table mahasiswa. Add kita tambahin jenis kelamin yang tipe datanya adalah sepanjang satu karakter. Kenapa nggak bisa record? Query, oke. Oh iya. Dia udah masuk. Coba select bintang from mahasiswa. Masih kosong. Di table mahasiswanya ya. Ini oke, ini kayaknya dia udah masuk deh ini. Coba kita ini kita ambil contoh ini tadi ya, alter table. Nanti kita coba bagaimana cara memasukkan isi data ke dalam menggunakan sintaks query. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah kita mau menambahkan apa namanya nih, atribut jenis kelamin ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mau merubah tipe datanya atau panjang karakternya adalah misalnya menjadi 15 karakter. Jadi kita bisa pakai alter table mahasiswa, modify ini. Kolom jenis kelaminnya kita rubah langsung sepanjang 15 karakter. Kita juga bisa melakukan yang namanya hapus kolom jenis kelamin dari tabel mahasiswa. Jadi kita hapus, kita drop atribut jenis kelaminnya bisa ya. Nah, itu yang DDL. Kemudian yang DML bagaimana? Di dalam DML kita di sini sudah melakukan yang namanya insert, menambah baris-baris data. Menambah baris-baris data ya menggunakan perintah insert. Misalnya kita mau menambah baris data di mahasiswa. Insert into mahasiswa. Nah,
Boleh pakai gini, ini kan ada tanda kurung siku. Kurung siku ini artinya opsional, kamu boleh tuliskan boleh enggak. Boleh tidak, tetapi syaratnya adalah ketika insert into nama tabel, ke dalam insert isi dan datanya ke dalam tabel, harus diingat urutannya apa. Jadi kalau misalnya salah, ya nanti posisinya salah. Kalau misalnya semua tipe datanya adalah karakter, nggak masalah kadang-kadang. Tapi kalau misalnya tipe datanya ada yang integer, ketika posisinya salah, maka nanti suka error. Karena ketika kita ingin menambah isi data ke dalam sebuah tabel yang tipe datanya adalah karakter, kita harus memberikan ini dulu. Memberikan tanda petik kan. Tanda petik kita harus berikan. Nah itu. Coba ya. Kita mau insert into ke dalam tabel mahasiswa tadi. Perintahnya adalah insert into. Harus sesuai dengan nama tabelnya. Nama tabelnya kan tadi mahasiswa, values. Boleh dituliskan nama atributnya apa aja, boleh enggak, asal ingat. Misalnya tadi kan NIM, nama alamat, sama jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan tipe datanya tadi satu karakter. Misalnya kita mau masukkan. Nah, ketika tipe datanya ini adalah karakter, maka isian datanya kita harus kasih tanda petik 29 68 32 koma. Nah, ini nama Nurhayati. Nurhayati. Kemudian alamatnya tadi Jakarta. Kemudian panjang karakternya kan satu, kita satu itu laki-laki, dua itu perempuan, misalnya kayak gitu ya. Tutup kurung. Oke, kita coba cek. Nah, dia udah masuk di sini. Ini adalah insert. Tadi berarti ketika kita alter table di sini dia udah masuk ya. NIM, nama mahasiswa, alamat Jeko. Kalau misalnya ketika insert into mahasiswanya posisinya salah-salah nih. Misalnya Jakarta dulu baru Nurhayati. Enggak error sih, tapi namanya jadi Jakarta, alamatnya jadi Nurhayati, kebalik. Karena tipe datanya sama semua, sama-sama karakter. Kadang-kadang yang jadi permasalahan adalah ada atribut yang tipe datanya integer atau number, ketika dibolak-balik error. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia tipe datanya adalah integer, kita tidak perlu menambahkan petik 2 ya. Itu yang insert. Kemudian nanti di sini ada yang update. Ini ada yang update ya. Update itu perintahnya seperti apa? Update ini adalah mengupdate isi datanya. Isi datanya yang akan kita update. Misalnya update nama tabelnya, kemudian kita set yang mau dirubah itu apanya. Misalnya yang mau dirubah adalah tuliskan nama kolomnya apa, berapa. Boleh pakai kondisi, boleh enggak. Kalau nggak pakai kondisi, nanti adalah secara keseluruhan akan dirubah. Contohnya gini, ubah alamat menjadi Depok untuk mahasiswa yang NIM-nya ini. Yang NIM-nya ini. Nah, coba kalau misalnya kita coba ya rubah di sini. Update mahasiswa. Kita set yang mau dirubah apa? Alamat. Yang tadinya kan alamatnya di sini Jakarta. Kita ingin rubah menjadi alamatnya adalah Depok. Where NIM. Kita harus kasih kondisi. Yang mana sih yang mau dirubah yang alamatnya Depok itu? Oh, yang NIM-nya adalah ini. Yang NIM-nya adalah ini 10 29 68 32. Kita ingin update. Jadi update mahasiswa. Nah, artinya update di tabel mahasiswa. Yang mana yang mau diupdate? Kita langsung yang mau diupdate adalah alamat. Langsung yang dirubah apa? Alamat sama dengan apa mau dirubah? Depok. Pakai kondisi where. Kondisinya apa? Syaratnya apa gitu ya? Syaratnya apa? Kalau misalnya di aljabar relasional suka itu syaratnya apa? Prasyaratnya apa? Yang mana? Yang where, yang NIM-nya sama dengan yang ini. Jadi yang mau dirubah adalah hanya satu baris, yang NIM-nya adalah ini. Kita coba. Oke, kita coba cek berubah nggak dia? Mahasiswa. Tadi kan alamatnya Jakarta, sekarang jadi Depok ya. Jadi ini udah berubah. Jadi di update itu adalah yang ingin dirubah adalah isi datanya.
Kalau yang ingin dirubah atributnya berarti tadi pakai alter ya, bukan pakai yang update. Yang ini yang dirubah adalah isi datanya, yaitu alamat. Nah, kalau misalnya nggak pakai where name gimana, Bu? Bisa nggak? Bisa, nggak error. Tapi semua nanti yang akan berubah jadi alamat Depok. Misalnya tabelmu di tabel mahasiswa ini ada 10.000 baris. Ada 10.000 baris, alamat yang berbeda-beda, kamu ingin rubah. Kalau nggak pakai where kondisi, nggak pakai kondisi yang mana yang mau dirubah, maka nanti semua di tabel mahasiswa itu alamatnya jadi Depok. Jadi where kondisi ini adalah syarat yang mana, baris yang mana yang ingin dirubah, ya seperti itu. Sebenarnya nggak error kalau hanya update mahasiswa set alamat Depok. Tapi kalau ada where name-nya akan jelas yang mana baris yang mana yang akan dirubah. Kemudian ada perintah delete. Delete ini adalah menghapus baris data. Misalnya delete from table yang kondisinya mana. Boleh nggak Bu delete from table aja? Boleh, nggak pakai kondisi. Tapi nanti yang dirubah, yang dihapus adalah seluruh baris datanya yang akan terhapus ya. Seluruh baris datanya yang akan terhapus. Nah ini contohnya. Delete from mahasiswa where name, misalnya ini yang mau dihapus ya. Kalau di dalam tabel sini belum ada nih nama mahasiswanya. Kita harus kita coba delete, tapi yang ini ya, yang kita coba ganti, tambahin insert mana tadi. Nah ini kita tambahin namanya NIM-nya 211-98-002. Misalnya namanya adalah Fadli contohnya ya. Alamatnya misalnya kita rubah ke Bandung. Jenis kelaminnya 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan ya. Kita coba. Nah, kita pengen nah ini udah masuk 2 baris, ada Fadli, ada Nurhayati. Misalnya kita mau hapus pakai perintah delete. Yang akan kita hapus adalah yang NIM-nya ini. Yang si Fadli ini. Kita harus tahu NIM-nya berapa. Maka perintahnya apa? Delete from mahasiswa where, pakai syaratnya. Where NIM sama dengan 211-98-002. Nah, oke, query oke, one row affected. Nah, kita coba cek. Nah, barisnya hilang, yang ini yang NIM-nya segini. Hanya 1 baris yang terhapus. Kalau pakai where kondisi ya, misalnya kondisinya apa. Tapi kalau misalnya, Bu, bisa nggak kalau delete from mahasiswa aja? Bisa. Tapi nanti yang terhapus adalah seluruh baris yang ada di tabel mahasiswa. Berarti tabelnya kosong. Baris-baris datanya hilang. Nah, itu ya. Itu untuk perintah query. Tapi sekarang sebenarnya banyak DBMS itu nggak mau capek-capek, nggak usah pakai query. Bisa langsung mau mengisikan datanya itu bisa langsung mau ngisiin datanya langsung pakai GUI ya, graphical user interface, bisa langsung. Ini kan pakai command prompt kan kita harus masukkan menggunakan perintah-perintah dari query-nya. Tapi saya harapkan teman-teman paham mengenai perintah query, bagaimana menambahkan baris data, bagaimana membuat tabel, bagaimana menghapusnya ya. Nah, ini contoh contoh untuk ini. Teman-teman boleh kerjakan, coba-coba di rumah, coba-coba ya, bikin tabel database baru misalnya, kemudian bikin tabelnya apa. Misalnya ini contohnya ada kasus di sini adalah ada 3 tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah, di mana masing-masing tabel ini sudah memiliki atribut masing-masing ya. Nah, kalau di sini kita lihat di tabel nilai ini ada atribut NIM, kode mata kuliah, mid, final, kemudian ada tabel mahasiswa dan ada tabel mata kuliah.
Nah, ketika kita lihat ada 3 tabel di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa antara tabel mahasiswa dengan tabel nilai ini saling terhubung. Buktinya mana, Bu? Buktinya adalah ada atribut yang sama di antara tabel nilai dengan tabel mahasiswa, yaitu atribut NIM. Kemudian tabel mata kuliah dengan tabel mahasiswa nggak nyambung. Tidak ada karena tidak ada tabel yang sama. Tapi tabel mata kuliah dan dengan tabel nilai terhubung ya, atau ada relasinya, ada penghubungnya. Kenapa? Karena baik di tabel mata kuliah maupun di tabel nilai sama-sama memiliki kode MK. Artinya tabel nilai dengan tabel mata kuliah ini terhubung. Dan tabel nilai dengan tabel mahasiswa ini terhubung. Jadi di sini nanti biasanya ada panah nih. Dari NIM, dari tabel nilai ke tabel mahasiswa, kemudian kode MK di tabel nilai dengan kode MK di mata kuliah. Nah, boleh buat seperti itu tabelnya. Nah, nanti kita bisa menggunakan perintah select ya. Kita pakai select dulu. Nah, ini ada sintaks select, distinct atau all, nama kolom, from nama tabel, where kondisinya apa, bisa di group by, bisa pakai having condition atau order by. Nah, kalau misalnya select distinct ini adalah ketika kita ingin menampilkan atribut, nggak pakai distinct, maka atribut yang muncul ke dalam tampilan kita adalah muncul semuanya, walaupun ada ada nama yang sama. Ada nama yang sama. Distinct ini adalah maksudnya adalah untuk menghilangkan nama-nama yang sama. Misalnya di tabel nama mahasiswa. Kadang-kadang nama mahasiswa itu kan ada yang sama. Misalnya sama namanya sama-sama Desi, Budi gitu kan. Kalau kita tidak menggunakan distinct, langsung misalnya select bintang select nama mahasiswa from mahasiswa, mungkin ketika tampil ke layar muncul namanya banyak yang sama ya. Nah, itu tidak pakai distinct, tapi kalau misalnya pakai distinct, kamu boleh pakai distinct, nanti yang nama yang double itu nanti dihapus-hapus. Jadi nanti yang muncul nama Desi 1, nama Budi 1, nama Nurhayati 1, nama Ani 1 gitu ya. Jadi distinct ini adalah untuk menghilangkan baris yang sama ya. Nah, ini perintah select-nya. Nah, ini ada perintah gini. Kenapa sih Bu tadi pakai bintang-bintang? Bintang itu adalah untuk menampilkan ke layar seluruh atribut. Boleh pakai bintang, boleh masukkan semuanya. Nih. Misalnya di tabel mahasiswa tadi ada 3 atribut, NIM, nama, alamat. Maka kita ingin menampilkan ke layar seluruh nama atributnya, maka kita tuliskan saja select NIM, nama, alamat. Tapi harus ingat, ini nama-nama ini harus sesuai dengan tabelnya. Kalau misalnya di sini NIM atributnya adalah nama MHS, kamu jangan panggil nama di sini, nanti nggak akan muncul dia, akan error karena nggak match antara yang kamu panggil, query yang kamu panggil dengan tabel yang sudah ada di database tersebut. Jadi kalau misalnya di tabelnya adalah nama underscore MHS, maka tuliskan di sini juga nama underscore MHS. Jadi disesuaikan dengan atributnya ya. Jadi misalnya kita mau menampilkan seluruh atribut yang ada di tabel mahasiswa, maka kita tuliskan seluruhnya, tuliskan select name, nama, alamat. Misalnya ada panjang nih, boleh. Atau yang singkat aja tanda bintang. Jadi kalau tanda bintang itu artinya seluruh atribut akan muncul ke dalam tampilan layar. Select bintang from mahasiswa ya. Nanti akan muncul. Nah ini contohnya. Kayaknya saya pernah bikin deh. Coba show database. Mana tadi? Perkuliahan. Coba kita masuk ke database perkuliahan. Nah, show table kayaknya udah ada. Ada 3 kan. Nah, kalau misalnya teman-teman boleh mencoba sendiri ya, gimana nih cara query-query yang akan digunakan. Misalnya saya udah punya saya bikin database perkuliahan, terus saya udah punya 3 tabel, terus
masing-masingnya sudah ada isian datanya, kayaknya ya udah ada ya. Coba dicek deh. Select bintang from mahasiswa. Nah, artinya adalah kita ingin menampilkan seluruh atribut yang ada di tabel mahasiswa. From mahasiswa. Nah, ini udah ada. Ya, ini misalnya select bintang from mata kuliah. Nah, ini sesuaikan dengan misalnya kalau di sini kan mata kuliah nggak pakai underscore, maka ketika kamu ingin menampilkan menggunakan query harus disesuaikan dengan tabel yang kamu bikin sebelumnya. Kalau misalnya di sini adalah mata underscore kuliah gitu misalnya ya, maka di sini harus ada seperti itu juga sama. Kalau nggak nanti di error. Oh, udah masuk. Udah ada ya, tambahin. Nah, ini perintah-perintah seperti ini. Kemudian bagaimana ini kita coba? Kita coba yang ini. Saya udah punya tabel mata kuliah. Nah, ini perintahnya gini. Tampilkan mata kuliah yang SKS-nya gini. Ada yang kurang di soalnya. Tampilkan nama mata kuliah yang SKS-nya 2. Nah, ingat di aljabar relasional pun saya sudah sebutkan. Kalau ada kata-kata yang, berarti kan ini adalah syarat. Berarti kalau di dalam aljabar relasional ini adalah namanya selection. Ya. Nah, kalau misalnya di dalam query terapan di SQL, yang ini kita rubah menjadi where. Ini where, ya. Jadi teman-teman boleh tambahkan di sini. Ada yang kurang dari soalnya supaya enggak ambigu. Tampilkan nama mata kuliah yang SKS-nya 2. Artinya yang ingin ditampilkan ke layar adalah atribut nama mata kuliah, kemudian difilter. Difilter dengan kata-kata yang, jadi diambil yang SKS-nya 2 aja. Maka perintahnya bagaimana? Select. Mana nih? Nah, kita coba di sini bikin select. Nah, karena di sini atribut di tabel mata kuliah, atribut nama mata kuliah adalah nama underscore MK, maka kita harus tuliskan, karena yang mau kita tampilkan ke layar adalah hanya nama mata kuliahnya aja, maka select nama underscore MK from, dari tabel mana? Mata kuliah. Nah, dia mintanya yang SKS-nya 2, kasih where. Yang itu kita rubah ke dalam bahasa query terapan adalah where. Where SKS sama dengan, nah, lihat, karena di awal kita sudah tuliskan bahwa tipe data SKS ini adalah tipe data yang bisa dihitung, maka tipe datanya adalah integer. Artinya, ketika ingin menampilkan ke layar tipe data integer itu, kita tidak perlu menuliskan petik 2, langsung aja. SKS-nya 2, titik koma. Select nama MK from mata kuliah where SKS sama dengan 2. Maka nanti yang muncul adalah hanya nama MK saja. Nama MK-nya. Kode MK dan SKS-nya nggak muncul. Karena yang diminta kan nama. Yang ini nama. Dan difilter. Artinya yang kondisinya adalah SKS-nya 2. Jadi dia pilih yang SKS sama dengan 2, yaitu sistem basis data dan Pancasila. Yang SKS-nya 2. Maka yang muncul ke layar adalah ini. Muncul ke layarnya adalah ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, misalnya kita mau ini perintahnya. Kita cek dulu nih isi data dari nilai udah ada belum? From nilai. Ada NIM, kode MK, mid dan final. Mid ini adalah nilai UTS, final ini adalah nilai UAS. Mid dan final ini tipe datanya adalah integer karena bisa dihitung. Nanti akan dihitung total daripada UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, atau mid-nya berapa, finalnya berapa. Misalnya di sini ada soal. Tampilkan semua. Ini ada kata-kata semua. Artinya kalau ditampilkan semua, munculkan semua atribut. Tampilkan semua data nilai. Data nilai berarti dari tabel nilai. Di mana? Ada kata-kata di mana. Ini adalah syaratnya. Berarti nanti di sana ada where. Tampilkan semua data nilai. Di mana? Nilai mid lebih besar sama dengan 60. Mid lebih besar sama dengan 60. Atau, pakai atau. Nilai finalnya lebih besar 75. Kalau misalnya di dalam aljabar relasional, perintah atau ini adalah V. Tapi kalau di dalam query terapan atau di SQL, perintah atau ini adalah OR. Nanti bisa ada atau, bisa juga dan. Kalau dan itu adalah N. Nah, bagaimana sih penulisannya? Karena dia minta semua data, maka kita ingin menampilkan semua atribut yang ada di tabel nilai. Maka select bintang. Dari tabel mana? From nilai. Ya.
Ada kata-kata di mana, berarti di sini ada where. Where mid lebih besar sama dengan 60. Mid lebih besar sama dengan 60 or final lebih besar 75. Coba kita tuliskan ini. Select bintang from nilai where mid lebih besar sama dengan 60. Nggak pakai tanda titik 2 karena dia adalah tipe datanya integer. Or finalnya lebih besar 75. Maka nanti ada 3 baris yang muncul. Ada 3 baris yang muncul, yaitu yang mid-nya lebih besar sama dengan 60 atau finalnya adalah yang lebih besar daripada 75. Maka nanti yang muncul syaratnya adalah baris pertama, baris kedua, dan baris yang keempat. Baris ketiga nggak masuk. Nah, ini adalah perintah di dalam bahasa query. Bahasa query terapan atau SQL ya. Sampai di sini, jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Untuk ini boleh dicoba-coba di rumah. Ini adalah bahasa query atau query-query yang biasa kita gunakan standar untuk mengolah database ya, untuk mengolah database. Jika ada yang ingin ditanyakan, ini materinya bisa sampai sini, boleh bertanya, boleh. Mudah-mudahan paham ya materinya.